Nah, hari ini anak-anak, kita sering bertemu dengan orang yang berbeda karakter. Siapa saya, siapa kamu, siapa dia, siapa mereka. Hari ini kita akan belajar mengenal karakter diri kita, mengenal karakter orang lain. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar dalam bimbingan konseling mengenal karakter diri sendiri. Selamat belajar. Baiklah anak kelas 8, hari ini kita akan belajar bimbingan konseling ya. Hari ini kita belajar tentang memahami karakter diri. Yang pertama anak-anak, mari kita simak. Yaitu tentang kepribadian yang sanguin ya. Kita lihat deh, ada kelebihannya dan juga tidak luput dari kekurangan. Yang pertama kelebihannya, seorang yang sanguin itu adalah dia seorang yang hangat ya. Dia hangat ya, sangat dekat dengan sesamanya. Dia seorang yang bersahabat, suka bergaul. Pastinya dia punya sahabat yang banyak. Dia penuh dengan belas kasih, suka menolong sesama ya. Juga dia orangnya responsif. Dia akan menjawab, dia akan menanggapi apa yang kita minta ya. Namanya saja orangnya suka gaul, pastinya dia juga orangnya pasti responsif ya. Dia juga antusias, semangat ya. Jadi seorang yang sanguin itu sangat bisa dikatakan menyenangkan untuk persahabatan ya. Cocok banget ini ya. Dan dia juga banyak bicara. Kita tidak akan menemukan seseorang yang pendiam. Kalau seorang yang banyak bicara itu tentunya dia adalah seorang yang sanguin ya. Dia akan banyak kata-katanya. Tapi jangan salah dulu. Ibu-ibu belum tentu seorang yang sanguin ya. Walaupun ibu-ibu banyak bicara, belum juga itu menentukan dia adalah seorang yang sanguin. Nah, kita sudah mengetahui tentang kelebihan seorang yang sanguin. Sekarang kita beralih deh ke kurangannya. Yang pertama, seorang yang sanguin ini tentunya mereka tidak ada kedisiplinan, suka melanggar aturan, suka buat aturan ya. Jadi mereka kurang disiplin ya. Emosinya juga labil, sebentar mood, sebentar tidak ya. Mereka juga tidak produktif, agak pasif ya. Selalu juga mereka egosentrisnya tinggi sekali dan cenderung membesar-besarkan masalah. Oke deh, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu koleris. Kepribadian yang koleris ini kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangannya nanti ya. Yang pertama, si koleris ini dia berkemauan keras. Nah, seseorang yang berkemauan keras, apapun tantangan hambatannya pasti dia akan babat semua ya. Dia merdeka. Dia mau bebas ya, tidak mau terkekang. Dia tidak bisa diikat atau dipaksa. Ya, dia maunya bebas semaunya dia gitu ya. Memiliki visi. Nah, ada tujuan yang ingin dia capai ya. Seorang yang koleris ini juga punya keinginan yang kuat ya. Dia punya visi ke depan. Praktis ya. Dia orangnya praktis, tidak melakukan segala sesuatu itu tidak yang dengan cara yang susah-susah ya. Dia selalu ingin yang praktis ya, yang gampang, yang mudah. Juga dia orangnya produktif ya, aktif, selalu berkreasi ya. Tegas, kalau iya pasti dikatakannya, kalau tidak ya. Dia berjiwa pemimpin. Seorang yang koleris ini dia bisa menjadi seorang yang bisa dipakai untuk seorang pemimpin ya. Nah, kita lihat untuk kelebihannya. Apakah dia punya
Kekurangan juga yang pertama, dingin. Seorang yang koleris akan terlihat dingin ya. Dingin bukan berarti seperti batu es ya, tapi dia dingin ya, seperti tidak ada respon atau bagaimana begitu ya. Dia merasa juga cepat puas dengan apa yang dia saat ini sedang miliki ya. Dia orangnya ya lumayan ceroboh deh. Asal letak sana letak sini, mungkin dia sering lupa dengan barang-barang ditempatkan di mana ya. Nah, dia juga orangnya dominan. Dominan itu artinya aku dan aku gitu ya. Sulit memaafkan. Agaknya nih hati-hati ya berteman sama yang koleris. Seorang yang koleris itu walaupun kelihatannya dia ya dikatakan punya kebebasan, tapi dia juga sulit untuk memaafkan. Di saat kita bersalah kepada seorang koleris, dia akan sulit untuk melupakan kesalahan kita. Selanjutnya dia adalah seorang yang sarkastis ya, seorang yang pemarah, seorang yang kejam. Nah, agak menakutkan ya seorang yang koleris ini. Dia orangnya kejam ya, pemarah. Hati-hati juga ya dengan seorang yang koleris, walaupun dia memiliki kelebihan tapi ada sisi buruknya juga ya. Jadi pintar-pintar kita deh bagaimana kita berteman dengan sesama kita. Kita harus lihat dulu kepribadiannya, yang mana orangnya, seperti itu ya. Sekarang yang ketiga, mari kita beralih ke melankolis. Hai melankolis, bagaimanakah kelebihan dan kekuranganmu? Yang pertama, tentang kelebihan, seorang yang perfeksionis ya. Si melankolis ini memang terkenal dengan perfeksionisnya ya. Jadi Miss mau tanya deh, apakah hidup yang perfeksionis itu sudah menentukan kita seorang yang sempurna? Belum tentu, ingat ya. Terkadang kita menemukan orang-orang yang seperti ini, perfeksionis, segala sesuatunya harus menurut dia. Kalau bagi kita mungkin sudah oke-oke ya, tapi bagi dia belum tentu ada nilainya ya. Susah juga nih berteman sama orang yang perfeksionis ini ya. Tentunya sih ya agak sedikit menderita ya. Karena apa? Hidupnya selalu menuntut kesempurnaan. Namanya hidup mana ada yang sempurna ya. Oke deh, tapi yang namanya kelebihan ya, itu tetap kelebihan ya. Dia seorang yang perfeksionis, jadi dia akan selalu memberikan yang maksimal, yang terbaik ya. Dia orangnya ya sangat berbakat, banyak bakat yang dia miliki ya. Ini adalah menunjukkan dia adalah seorang yang melankolis. Analisis ya, dalam segala sesuatu yang dia kerjakan orangnya analisis, dia bisa menganalisis ya. Tekun, dia orangnya tekun ya. Dia tidak bermalas-malas, tapi dia orangnya tekun, giat, ulet, rajin ya. Orangnya juga disiplin ya, tidak suka membuat aturan-aturan sendiri. Tapi kalau sudah ada aturan di sekolah, di mana saja, di rumah, dalam keluarga, masyarakat, dalam lembaga apapun, seorang yang melankolis itu pasti dia disiplin ya. Dia juga orangnya rela berkorban loh. Rela berkorban, apa yang dia berikan kepada orang, dia pasti memberikannya dengan kerelaan ya. Lihat, ini dia nih apa yang menjadi kekurangan dari si melankolis. Si melankolis ini kekurangannya adalah dia cenderung murung, cembetut ya. Cemberut, cembetut, pemurung ya. Kita tidak tahu sebab musababnya, tapi wajahnya sulit kita prediksi ya. Sulit kita mendapatkan wajah ceria. Nah, dia itu pasti seorang yang melankolis ya. Jangan kita melihat seseorang yang murung serta merta kita langsung menyalahkan. Nah, kemungkinan dia adalah seorang yang melankolis. Sudah bawaannya dong, seperti itu.
Dia orangnya pembalas. Jika dia mendapat yang baik, dia akan balas lebih baik. Jika dia mendapat yang tidak baik, dia juga bisa berkesempatan membalas lebih tidak baik lagi. Berpusat pada diri sendiri. Dia sangat memperhatikan dirinya sendiri, berpatokan kepada dirinya sendiri. Ya, seorang yang perfeksionis tadi ya. Dia akan mengukur segala sesuatunya dengan nilai yang menurut dia, diri sendiri benar. Berpikir negatif. Nah, itu dia. Dia selalu berpikir negatif. Segala sesuatu bukan positifnya yang pertama, tapi selalu negatifnya. Nah, misalkan nih, kalau siswa meminta uang jajan sama orang tua, lalu orang tua tidak memberikan, seorang yang melankolis pasti berpikiran negatif nih. Mama jahat, masa saya tidak diberikan uang jajan? Nah, itu seorang yang melankolis. Padahal orang tua tidak memberikan uang jajan tadi bisa alasannya alasan yang tepat. Orang tua memang tidak punya uang. Nah, itu hanya contoh kecil ya. Kurang bermasyarakat. Nah, seorang yang melankolis ini selalu cenderung dia berpusat kepada diri sendiri, menyendiri. Dia kurang terbuka kepada orang ya, agak tertutup, dia asik sendiri. Bisa bekerja sendiri, bisa diandalkan memang, tapi kebanyakan diri sendiri deh. Tidak harus banyak belajar ke orang lain. Nah, seorang yang melankolis akan mendapatkan banyak ilmu tanpa harus belajar kepada orang lain, tapi dia bisa dikatakan seperti yang otodidak, tanpa harus belajar ke orang lain pun dia bisa. Nah, saking perfeksionisnya tadi ya. Dia orangnya perasa. Nah, seorang perasa, dia akan gampang merasakan sesuatu, sensitif banget gitu loh. Nah, jadi baik-baik lah ya kalau berteman sama seorang melankolis. Dia sangat perasa. Kewanitaan adalah cenderung perasa, tapi laki-laki juga ada ya yang melankolis ya. Dia orangnya teoritis ya. Seorang yang melankolis ini adalah tadi dikatakan dia kelebihannya analisis, kekurangannya dia juga teoritis ya. Teoritis. Jadi anak-anak sudah paham tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Oke deh, melankolis, selamat tinggal dulu. Sekarang kita beralih ke flegmatis yang bagian keempat ya, flegmatis. Apa yang kalian pikirkan anak-anak tentang si flegmatis? Nah, kalau si flegmatis tanpa Miss baca, si flegmatis ini bisa Miss ingat dia orangnya kalem, tenang, santai, enjoy, menikmati ya. Pelan ya. Oke, baik deh. Dari kelebihannya dulu deh. Yang pertama, seorang yang flegmatis ini dia tenang. Ada bom di sampingnya, dia mungkin berkata, ada apa ya? Nah, beda dengan si koleris. Kalau si koleris tadi belum terjadi apa-apa, kita di Pangkal Pinang, bomnya itu misalkan masih di luar negeri, si koleris pasti heboh itu. Sama si Sangguin ya, pasti heboh. Wah, ada bom. Bagaimana? Cepat-cepat. Semuanya siap-siap. Nah, itu heboh ya. Tapi seorang yang flegmatis dia akan tenang, kalem. Seorang yang flegmatis ini kalau diperhadapkan dengan masalah, ya boleh-boleh lah ya. Bisa menenangkan hati dan pikiran lah ya. Tapi kalau terlalu tenang, ya lihat-lihat sikon lah ya. Nah, dia objektif orangnya ya. Tidak menilai segala sesuatu itu ya, tidak ada kompromi deh, tapi dia memang objektif, tepat dalam penilaian ataupun dalam hal dia memberikan nilai kepada orang lain, kepada siapapun. Dia orangnya objektif ya. Diplomatis, dia orangnya diplomatis juga, efisien, teratur. Nah, itu bagian-bagian dari flegmatis ini. Dan lihat, dia juga orangnya cuek ya. Cuek ya. Cuek bukan berarti sombong loh, tapi seorang yang flegmatis itu cenderung
Tidak perlu tahu deh apa permasalahan orang. Masalahmu deh, masalahku. Rasanya kalau mengikuti atau mencampuri urusan orang lain, serasa itu dosa atau serasa itu nggak ada artinya deh. Ya lebih baik urus diri sendiri aja. Nah itu seorang yang flekmatis ya. Praktis, dia orangnya tidak suka juga yang ini panjang lebar, tapi dia langsung praktis ya, praktis yang mudah. Tidak suka yang basa-basi, tidak suka yang berbelit-belit ya, tapi dia suka yang praktis. Nah, seorang yang flekmatis ini sebenarnya orang yang bisa diandalkan ya, dapat diandalkan. Tapi ya harus siap-siap ya, seorang yang flekmatis ini kalau mau dibilang cepat orangnya, jangan harap deh. Dia slowly. Mungkin bisa juga di orangnya lelet ya, karena memang sudah bawaannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih kepada kekurangannya. Yang pertama, ya benar sekali, dia orangnya kikir, pelit ya. Dia akan memikirkan segala sesuatunya dengan perhitungan, ekonomi. Orangnya egois, ingin menang sendiri deh. Jangan sampai orang lain yang menang dan merasa diri juga nggak bersalah nih. Santai aja dia. Ya, tidak punya motivasi, tidak ada kekuatan di dalam dirinya yang bisa memotivasi dirinya sendiri ya. Sebenarnya seorang yang flekmatis ini ya pintar-pintar kita deh. Kita harus banyak memotivasi dia ya, memberi semangat karena dia kurang motivasi ya. Suka menunda-nunda, besok aja. Ini kalau ada siswa yang suka menunda-nunda, dia pasti seorang yang flekmatis. Jangan ya, tidak baik sekali. Tidak tegas, karena ketidaktegasannya tadi ya kelihatan sekali ya. Seorang yang flekmatis itu orangnya tidak tegas, tidak berani negor, tidak berani menyatakan apa yang seharusnya ya, karena itu tadi dia orangnya cuek, dia tidak mau terlalu mengurusi orang lain ya, dia takut orang lain tersakiti dengan apa yang dia bicarakan, sehingga dia memang kurang tegas orangnya ya. Dia cari aman sendiri, melindungi diri sendiri ya. Dia memang orangnya kalem, tidak mau yang ribut-ribut ya, dia lebih mencari aman. Dia tidak suka itu ya. Dia tidak heboh orangnya. Orangnya khawatir ya. Khawatir. Orangnya juga penakut. Nah, itu kekurangan dari si flekmatis. Oke deh. Jadi, anak-anak, Miss kasih tahu bahwa pembelajaran kita bimbingan konseling hari ini tentang materi kita, bagaimana kita memahami karakter diri kita sendiri juga karakter orang lain. Sudah paham ya? Ada sanguin, melankolis, koleris, flekmatis. Kita belajar bagian manakah kita, bagian manakah teman kita. Oleh karena itu, yang terpenting di sini adalah setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi kepada orang lain tanpa harus melakukan hal-hal yang membuat mereka tersakiti. Tetapi kita lebih beradaptasi untuk menciptakan suasana yang baik ya. Jadi anak kelas 8, dari pelajaran bimbingan konseling hari ini kiranya bermanfaat, menambah wawasan kita, dan tentunya kita bisa melihat lebih lagi siapa kita, siapa dia, siapa sesama kita. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.